Kamu sudah terlalu sering berdoa dengan kalimat yang sama. Tuhan, kalau boleh, kalau berkenan, semoga Engkau jawab doaku. Kamu sudah terlalu sering mengakhiri doamu dengan kata kecil itu. Semoga sembuh, semoga lunas, semoga dipulihkan, semoga ada jalan. Dan jujur saja, di dalam hati, kamu sudah siap kalau jawabannya adalah tidak terjadi apa-apa. Ini yang menyakitkan. Kamu tetap berdoa, kamu tetap mengucapkan permintaan, tapi di dalam, kamu tidak lagi mengharapkan sesuatu yang nyata. Kalau itu kamu tidak sendiri. Ada banyak prajurit Tuhan yang masih berdiri, tapi berdirinya gemetar, masih berdoa, tapi doa sudah terasa seperti formalitas, bukan senjata. Wajar kalau kamu ingin menyerah, wajar kalau kamu capek berharap, wajar kalau kamu mulai berkata, "Sudahlah, yang penting aku sudah berdoa, urusan hasil serahkanlah sama Tuhan." Tapi dengar baik-baik, selama kamu terus memakai bahasa keraguan, kamu sedang memegang pedang tumpul di tengah medan perang. Ini bukan teori doa. Hari ini kita akan bedah satu kata kecil yang diam-diam mencuri kuasa doamu. Kata semoga. Iman tidak berkata semoga. Iman berkata pasti. Bukan karena kita hebat, tapi karena Bapa kami sanggup dan mau. Banyak orang Kristen berdoa seperti beli undian, beli nomor, lempar harapan ke langit, lalu berkata dalam hati, "Ya sudah, semoga dapat." Itu bukan iman, itu harapan setengah hati. Yakobus berkata, ketika kamu meminta pada Tuhan, kamu harus meminta dengan iman, tanpa bimbang. Karena orang yang bimbang itu seperti ombak laut yang diombang-ambingkan angin. Dan orang seperti itu jangan berpikir akan menerima apa-apa dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6-7. Perhatikan, masalahnya bukan Tuhan pelit menjawab. Masalahnya, kita datang sebagai korban yang pasrah, bukan sebagai anak yang percaya. Kalau doa masih pakai semoga, itu tanda kamu belum yakin Tuhan mau dan bisa. Bayangkan satu musim dalam hidupmu. Pintu-pintu tertutup, lamaran kerja tidak dibalas, chat hanya dibaca, tidak dijawab. Kamu bangun pagi, lihat notifikasi, dan isinya cuma tagihan. Di situ kamu berdoa, "Tuhan, semoga ada jalan hari ini." Tapi di dalam, kamu sudah siap mental untuk kecewa lagi. Kamu tetap ke gereja, kamu tetap melayani, kamu tetap berkata, "Tuhan baik." Tapi kalau jujur, kamu tidak lagi berani berkata, "Aku akan melihat mujizat besar." Dan yang terjadi, kata semoga menjadi tameng halus untuk melindungi hati yang trauma. Kamu tidak lagi berdoa dengan iman. Kamu berdoa supaya kalau tidak terjadi apa-apa, setidaknya kamu bisa berkata, "Ya, namanya juga semoga." Jadi mulai hari ini, latih dirimu untuk mendeteksi kata semoga dalam doa. Setiap kali lidahmu mau mengucap semoga, berhenti sebentar dan ganti dengan kalimat iman. Contoh, jangan lagi berkata, "Semoga Tuhan pelihara keluargaku." Ubah menjadi, "Dalam nama Yesus, keluargaku dipelihara Tuhan hari ini dan seterusnya." Jangan berkata, "Semoga Tuhan bukakan jalan." Ubah menjadi, "Tuhan, Engkau Allah yang buka jalan ketika tidak ada jalan. Aku percaya Engkau sedang bekerja di balik layar. Aku melangkah sebagai orang yang sudah Engkau pelihara." Latih ini setiap hari, karena doa yang ragu-ragu tidak naik, hanya gema keraguan yang kembali turun. Banyak orang pikir
Kalau aku pakai kata semoga, itu tanda aku rendah hati. Aku tidak mau memaksa Tuhan. Kedengarannya baik, tapi di alam roh itu berbahaya. Karena di balik kata semoga, sering tersembunyi kalimat ini. Aku tidak yakin Tuhan benar-benar akan melakukan ini untukku. Ibrani 11 berkata, tanpa iman, mustahil seseorang menyenangkan hati Tuhan. Karena setiap orang yang datang kepadanya harus percaya bahwa Ia ada dan bahwa Ia memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya, Tuhan tidak tersentuh oleh doa yang terdengar sopan, tapi kosong. Tuhan tersentuh oleh hati yang yakin berkata, Engkau ada, Engkau mendengar, dan Engkau peduli. Semoga bukan kerendahan hati, itu ketidakpercayaan yang dibungkus halus. Bayangkan satu malam, semua sudah tidur, lampu kamar sudah dimatikan, hanya cahaya ponsel yang menyala. Kamu buka rekening tinggal beberapa ratus perak, bahkan nol. Kamu buka chat, tidak ada kabar yang kamu tunggu. Kamu rasain badan masih sakit. Di situ kamu berdoa, Tuhan, semoga Engkau pulihkan keadaanku. Tapi dengar, Tuhan tidak buta terhadap air matamu. Dia tidak menunggu kamu pakai bahasa yang manis. Dia sedang menunggu kamu datang dengan hati yang yakin. Di ruang-ruang stres seperti itu, Tuhan paling siap menunjukkan bahwa Ia bukan hanya Allah yang jauh, tapi Bapa yang kekal. Maka mulai sekarang, ganti fokus doamu. Jangan fokus ke apa aku layak. Fokus ke siapa Dia. Ubahlah. Tuhan, semoga Engkau ingat aku menjadi Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah lupa anak-Mu. Engkau lihat air mataku. Engkau dengar doaku. Aku datang bukan karena pantas, tapi karena darah Kristus membuka jalan bagiku. Ingat senjata kata ini. Keraguan adalah musuh terbesar doa, bukan iblis. Tuhan tidak menanggapi nada takut. Ia merespon nada percaya. Bayangkan seorang anak raja masuk ke ruang makan istana. Dia tidak berkata, semoga hari ini ayah kasih aku makan. Dia tahu makanan di meja itu memang disiapkan untuknya. Dan Roma 8 berkata, jika kita anak, maka kita juga ahli waris Allah yang berhak menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus. Artinya, kita tidak datang ke hadapan Tuhan sebagai pengemis yang berharap dilempar remah. Kita datang sebagai anak yang menerima apa yang Bapa sudah tetapkan di dalam Kristus. Anak tidak berkata, semoga ayah kasih. Anak tahu, ini memang bagian untuk dirinya. Bayangkan ada dua rumah di satu gang sempit. Rumah pertama, pintunya sering tertutup rapat. Penghuninya selalu berkata, ya, semoga ada berkat. Semoga Tuhan ingat kita. Rumah kedua, pintunya sama sederhananya. Tapi di kusen pintunya ada satu tulisan iman. Rumah ini milik Tuhan. Kami hidup dari kebaikan Bapa di surga. Masalah tetap datang ke dua rumah. Tagihan sama, harga sembako yang sama, berita buruk yang sama. Tapi responnya beda. Yang satu berkata, semoga lewat. Yang lain berkata, Bapa, Engkau Bapakku, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-Mu. Kami menunggu cara-Mu, bukan sekedar berharap kosong. Doa yang satu lahir dari mental korban. Doa yang lain lahir dari identitas anak. Waktu pun menjawab. Di rumah pertama, setiap berkat terasa seperti kebetulan atau keberuntungan semata. Mereka terus berharap, tetapi tanpa keyakinan penuh, sehingga rasa cemas tak pernah benar-benar pergi. Sementara di rumah kedua, mereka tidak hanya sekedar bertahan, tetapi menemukan mujizat demi mujizat.
ketenangan yang tak tergoyahkan tinggal di dalamnya, sebab mereka yakin bahwa yang mereka tunggu bukanlah sekedar bantuan, melainkan Sang Bapa sendiri yang berdaulat atas hidup mereka. Maka hari ini, tetapkan identitasmu dulu sebelum berdoa. Sebelum kamu mengucap satu permohonan, nyatakan dulu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Latihan sederhana. Sebelum doa, katakan dengan keras, kita cuci otak kita sendiri. Aku bukan anak buangan. Aku bukan korban keadaan. Dalam Kristus, aku anak Bapa, ahli waris kerajaannya. Roma 8 ayat 17. Baru setelah itu, sampaikan permohonanmu. Ini menggeser doamu dari semoga ke aku percaya. Tapi dengar, strategi ini tidak akan bekerja kalau kamu masih menyimpan kepahitan terhadap Tuhan. Kalau di dalam hati kamu berkata, ya sudahlah, aku doa cuma formalitas, Tuhan kan jarang jawab juga, maka kata-kata iman di mulutmu akan terus dibatalkan oleh racun sinis di hatimu. Tuhan sanggup menanggung pertanyaanmu. Tuhan sanggup menampung air matamu. Tapi Dia tidak bisa bekerja dengan maksimal di hati yang sudah memutuskan, aku tidak akan percaya sungguh-sungguh lagi. Kalau kamu mau keluar dari penjara kata semoga, kamu harus berani mengakui, ya Tuhan, aku kecewa, tapi aku tidak mau tinggal di kekecewaan. Roh Kudus, ajari aku percaya lagi. Setiap kali kamu berdoa dengan iman, itu seperti kamu lagi mengetuk pintu dari pihak dalam, dan Tuhan mulai memutar kunci dari pihak seberang. Tapi setiap kali kamu mengakhiri doa dengan, ya sudahlah, semoga saja, itu seperti kamu mengunci kembali pintu yang tadi baru saja mulai terbuka. Yesus berkata, siapa yang berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, dan tidak bimbang di hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Markus 11 ayat 23. Perhatikan, masalahnya bukan seberapa keras kamu berteriak. Masalahnya, seberapa mantap hatimu ketika kamu mengucapkannya. Pintu terbuka bukan karena kamu mengetuk keras, tapi karena kamu mengetuk dengan iman. Perhatikan satu pintu kayu tua. Setiap kali kamu berdoa dengan iman, kunci mulai berputar, engsel mulai bergerak. Tapi sebelum pintu itu benar-benar terbuka, kamu buru-buru berkata di hati, paling juga tidak kejadian. Kamu banting sendiri pintu itu. Lusa kamu datang lagi, doa lagi, meratap lagi, pintu mulai goyang lagi. Lalu kamu mundur lagi dan berkata, kalau memang bukan kehendakmu, ya sudah, semoga aja kehendakmu. 10 tahun kemudian kamu berkata, lihat, Tuhan tidak pernah buka pintu buat aku, padahal sudah berkali-kali aku minta. Tapi pada kenyataannya, kamulah yang menutup pintu itu dengan kata-kata ragu. Jadi, semoga adalah bukti kita belum melihat Tuhan sebagai Bapa, hanya sebagai opsi terakhir. Mulai hari ini, setiap kali kamu selesai berdoa, jangan tutup dengan kalimat, ya, semoga. Tutup dengan, terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau sedang bekerja. Bukan berarti kamu memaksa Tuhan ikut skenariomu, tapi kamu memilih berdiri di sisi karakternya, bukan di sisi ketakutanmu. Yesus mengajar, apa saja yang kamu minta dalam doa, jika kamu percaya, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Bukan karena jumlah kata-katamu, tapi karena kualitas imanmu.
Doa yang didengar Tuhan bukan doa yang panjang, tapi doa yang percaya. Jangan merasa aman karena bisa berkata, "Yang penting aku sudah doa." Seolah-olah doa itu seperti absen di hadapan Tuhan. Sudah hadir, tanda tangan, lalu pulang. Padahal kenyataannya pedih. Doa tanpa keyakinan bukan komunikasi. Itu cuma formalitas rohani. 1 Yohanes berkata, "Inilah keyakinan kita. Ketika kita datang kepadanya, kita tahu dia mendengar kalau kita meminta menurut kehendaknya." Bukan semoga dengar, tapi kita tahu dia mendengar. Bedakan ini baik-baik. Ritual, bicara ke langit supaya hati sedikit lega. Hubungan, bicara kepada Bapa yang hidup, yang kamu tahu mendengar dan sanggup bertindak. Doa yang ragu-ragu bukan doa. Itu hanya pikiran gelisah yang dibungkus religius. Ibarat kamu duduk di sebuah meja, di seberangmu ada kursi kosong, kamu curhat panjang lebar, cerita semua masalah, tapi di dalam hati kamu yakin, tidak ada siapa-siapa di sini, aku cuma ngomong ke udara. Begitulah doa tanpa keyakinan, kata-katamu rohani, tapi posisimu di dalam hati. Tuhan mungkin ada, mungkin tidak. Dia mungkin dengar, mungkin tidak. Sekarang bayangkan kembali meja yang sama. Tapi kali ini kamu percaya ada pribadi di seberang meja ini. Aku tidak melihatnya dengan mata, tapi aku tahu dia mendengar, dia peduli, dan dia menjawab dengan cara dan waktunya. Kata-kata mungkin tidak sepanjang tadi, tapi satu kalimat dari hati yang yakin lebih kuat daripada 1000 kalimat dari hati yang sinis. Jadi, lakukan 3 hal ini dalam doamu. 1. Potong kata-kata pengisi yang kamu sendiri tidak percaya. Kalau ada kalimat yang kamu ucapkan hanya karena kebiasaan, berhenti. Ucapkanlah lebih sedikit kata dengan lebih banyak kesadaran. 2. Sebelum bicara panjang, akui ini di depan Tuhan. Tuhan, aku datang bukan untuk memenuhi kewajiban. Aku datang karena Engkau Bapakku dan aku butuh Engkau. 3. Tutup doamu dengan sikap menerima, bukan menggantung. Bukan, ya semoga, tapi Tuhan, Engkau dengar. Aku memilih percaya Engkau sedang bekerja, meskipun mataku belum melihat apa-apa. Satu kebohongan iblis yang bikin banyak prajurit Tuhan lumpuh adalah ini. Aku siapa? Kok berani-beraninya doa pakai kata pasti? Nanti dibilang sombong, dibilang menuntut Tuhan. Padahal yang sombong justru ini. Ketika kamu merasa dosamu lebih kuat daripada darah Kristus, ketika kamu rasa kegagalanmu lebih besar daripada janjinya, otoritas dalam doa datang karena kamu berdiri di dalam nama Yesus, bukan di dalam nama prestasimu. Seperti kamu diminta mengantar sebuah surat resmi dari kantor ke sebuah instansi. Di amplop tertulis, dari Direktur Utama. Kamu cuma kurir, tapi ketika kamu menyerahkan surat itu, penerima tidak melihat siapa kamu. Dia melihat stempel dan nama otoritas di surat itu. Begitu juga dengan doa. Ketika kamu berdoa dalam nama Yesus, kamu datang membawa otoritasnya, bukan otoritas dirimu. Jadi, ketika kamu berkata, Tuhan, Engkau sudah berjanji, itu bukan berarti kamu menggurui Tuhan. Kamu sedang berdoa dengan menggenggam surat resmi janjinya. Sekarang, mari latih beberapa kalimat pengganti semoga. Ini bukan mantra. Ini latihan mengasah mental pemenang. Ganti, semoga Tuhan tolong aku. Dengan, dalam nama Yesus, aku tidak sendirian.
Tuhan menyertai aku di pertempuran ini. Ganti, semoga aku kuat hadapi hari ini. Dengan hari ini aku berjalan bukan dengan kekuatanku sendiri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam aku. Ganti, semoga jalan terbuka. Dengan Tuhan, Engkau Allah yang membuka dan tidak ada yang dapat menutup. Aku melangkah karena Engkau membuka jalan di depan. Ganti, semoga aku enggak jatuh lagi. Dengan aku mungkin pernah jatuh, tapi aku tidak tinggal di tanah. Dalam Kristus, aku bangkit dan berjalan lagi. Latih kalimat-kalimat ini sampai lidahmu terbiasa berkata pasti berdasarkan karakter Tuhan di Alkitab. Bukan semoga berdasarkan rasa takutmu. Sekarang, dimanapun kamu berada, kalau memungkinkan, lakukan ini. Taruh satu tangan di dada, satu tangan lagi terangkat sedikit ke atas. Kalau kamu tidak bisa, cukup letakkan tanganmu di dada. Tutup matamu sebentar. Bayangkan semua doa-doa yang selama ini kamu akhiri dengan kata semoga. Semoga sembuh, semoga lunas, semoga dipulihkan, semoga cukup. Yang di dalam hatimu sebenarnya berarti, ya, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Sekarang, dengan posisi ini, dengarkan dan ulangi setiap kalimat deklarasi setelah aku ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berhenti berdoa seperti korban. Aku berhenti berdoa dengan kata semoga yang lahir dari ketakutan. Hari ini, aku memilih percaya bahwa Bapakku sanggup dan peduli. Aku percaya bahwa ketika aku datang kepadanya, Ia mendengar doaku. Bukan karena aku layak, tapi karena Yesus sudah membuka jalan bagiku. Aku bukan anak buangan. Aku bukan korban keadaan. Aku adalah anak Bapa di surga. Dalam Kristus, aku ahli waris janji-janjinya. Aku berdoa bukan dari posisi takut, tetapi dari posisi dikasihi dan dilihat oleh Tuhan. Mulai hari ini, aku patahkan setiap kata semoga yang lahir dari keraguan. Aku menolak doa yang hanya jadi ritual kosong. Aku menolak formalitas rohani tanpa iman. Aku memilih berdoa dengan keyakinan bahwa ketika aku meminta menurut kehendak-Mu, Engkau mendengar dan Engkau bertindak dengan cara-Mu. Sekarang dalam nama Yesus, aku menyerahkan keluargaku ke dalam tangan-Mu. Aku menyerahkan keuanganku ke dalam tangan-Mu. Aku menyerahkan kesehatanku ke dalam tangan-Mu. Aku
Aku menyerahkan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Aku tidak lagi berkata, semoga Engkau lihat aku. Tapi aku berkata, Engkau sedang melihat aku sekarang. Imanku mungkin masih belajar. Tapi hari ini aku memutuskan. Iman bukan perasaan. Iman adalah keputusan. Keputusan brutal untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika mataku melihat kehancuran. Hari ini dengan mulutku sendiri, aku tinggalkan mental korban. Dan aku masuk ke posisi pemenang di dalam Kristus. Bukan karena aku kuat, tapi karena Yesus tidak pernah gagal. Haleluya, amin. Sekarang turunkan tanganmu pelan-pelan, tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Kalau mungkin belum lihat perubahan besar di luar, tapi lihat ada sesuatu yang bergeser di dalam. Itu bukan sekedar emosi, itu pergeseran posisi. Mulai hari ini, setiap kali lidahmu mau berkata, semoga, ingat momen ini. Ingat bahwa kamu punya Bapa, bukan hanya bos di surga. Dan saat kamu berdoa, jangan lagi datang sebagai korban yang berharap setengah hati. Datanglah sebagai anak yang tahu. Bapakku mendengar, Bapakku peduli, dan Bapakku tidak akan meninggalkan aku di parit pertempuran. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.